Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Esan Channel, konten edukasi dan hiburan untuk anak, orang tua, dan guru. Pemirsa, alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan Kak Imam, pendongeng tingkat nasionalnya Kak. Insya Allah alhamdulillah akan berbagi cerita bagaimana pengalaman beliau. Ibu-ibu, ibu guru semuanya ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat datang Kak Imam. Ya, ini ibu guru akan banyak bertanya ya tentang bagaimana kakak triknya untuk bisa bercerita. Mangga, siapa dulu? Boleh, silakan. Silakan. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Esan Channel dan juga seluruh pemirsa. Ya, alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali karena bisa membersamai anak-anak di tempat ini berbagi kisah, berbagi cerita ya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa sore-sore ini. Nah, setelah tadi bercerita dengan anak-anak, kali ini dengan ibu gurunya ini ya. Katanya mau ditanya tentang apa, saya juga belum tahu nih ya. Silakan ibu-ibu mungkin mau ingin tahu apa nih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati Amalia. Saya mengajar di TK Ihsan Asena. Saya mau bertanya kepada Kak Imam tentang teknik menirukan suara-suara berbagai macam suara binatang atau suara-suara seperti kendaraan dan suara-suara tentang boneka. Ya. Wah, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ya. Baik, ya sebelumnya untuk rekan-rekan semuanya dan juga pemirsa dari Esan Channel, dalam dunia berkisah atau dalam bahasa tutur begitu ya, itu memang ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Setidaknya ada 3. Itu yang pertama adalah terkait dengan olah suara ya. Jadi itu penting kita untuk latih dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa teori. Yang pertama diantaranya adalah dengan melatih pernafasan perut. Nah, pernafasan perut itu insya Allah yang akan menghasilkan suara yang lebih bagus. Misalnya kayak tadi ya, kita tadi bercerita di depan anak-anak, misalkan suara sepeda atau mungkin juga orang lagi naik sepeda, kemudian suara gajah misalkan gitu tadi ya, suara kuda gitu ya dan sebagainya, atau suara harimau. Itu dilatih dengan menggunakan nafas perut. Kemudian yang kedua adalah gerak. Jadi kalau mengeluarkan suara tapi kita tidak bergerak jadi kurang ekspresif, ya kan? Kayak ibu-ibu semuanya kalau misalkan di depan anak-anak bercerita tapi diam saja kan anaknya jadi kurang antusias gitu ya. Nah, olah gerak. Dan yang ketiga adalah teknik vokal itu tadi ya. Jadi diantaranya adalah 3 hal yang penting untuk kita lakukan tadi itu. Dan insya Allah kalau ibu-ibu guru, biasanya guru-guru TK itu pasti menguasai itu semuanya gitu. Karena saya juga belajar dari beliau-beliau kayak gitu ya. Jadi caranya adalah dengan melatihnya ya. Kemudian juga dengan sering mendengarkan suara-suara tersebut dari makhluk atau dari binatang-binatang tertentu. Kayak misalkan tadi ada gajah, nah, kayak gitu ya, ada suara gajah. Kemudian kucing misalkan begitu kan, paling mudah ya kucing ya, nah gitu ya. Kemudian ada suara ular, nah misalkan begitu. Jadi kita bisa melatihnya dan melihat bagaimana
binatang-binatang tersebut. Meskipun juga nggak harus sama, Bu. Misalkan kuda juga nggak harus suaranya sama kayak kuda. Tapi boleh misalkan kita berikan gambaran ke anak-anak ketika kuda berlari itu adalah tok 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 tok. Nah, misalnya begitu ya. Atau mungkin gedebek 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 gedebek. Nah, gitu ya. Itu kan yang penting anak-anak itu bisa berasosiasi bahwa oh itu adalah kuda yang berlari ya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita dari TKIT Esan Hasena. Saya mengajar di kelas B. Kebetulan waktu ada yang guru bercerita itu ya, saya ada di sana mengambil bagian sebagai peserta ya Kak ya. Di sini saya mau bertanya kembali tentang sebaiknya gitu ya, kalau dalam bercerita misalnya mengkisahkan tentang fabel binatang gitu ya, binatang. Nah itu kira-kira kriteria yang paling pas gitu untuk bercerita ke anak usia dini itu kira-kira berapa karakter kah yang harus dipakai gitu supaya anaknya ini bisa fokus, terusnya suasananya nggak terlalu ini gitu ya, kan anak-anak konsentrasinya nggak bisa lama gitu ya Kak ya gitu. Jadi kira-kira berapa gitu karakter yang pas untuk dipakai gitu ketika bercerita kepada anak usia dini gitu. Baik. Kalau berdasarkan pengalaman ya Bu ya, paling kalau yang biasa saya gunakan itu 3 biasanya Bu. 3. Biasanya 3. Terus kemudian saya juga biasanya menggunakan alat bantu. Alat bantunya itu bisa dengan gambar binatang yang kemudian kita print begitu ya Bu ya. Kita print kemudian kita kasih laminasi begitu. Kemudian kita gunakan untuk bercerita di anak-anak. Karena memang durasi mereka itu kan mungkin 15 menit itu sudah bagus banget ya. Konsentrasinya itu sudah bagus ya. Betul. Tetapi kalau kita terus melatih kemampuan kita bercerita, insya Allah setengah jam juga masih bisa bertahan ya. Nah, kenapa tidak menggunakan yang terlalu banyak? Khawatir nanti menerjemahkannya itu menjadi tidak mudah kan bagi anak-anak ya. Betul. Tapi kalau 3, insya Allah mereka mudah membedakan. Oh ini yang tidak baik, ini yang baik, ini yang sangat baik misalkan begitu ya. Jadi dari 3 karakter tersebut. Nah, untuk fabel misalkan itu adalah cerita yang paling mudah kita gunakan untuk anak-anak sekaligus menerapkan nilai-nilai di situ, karakter yang baik gitu ya. Kalau misalkan kita di sini ya di Esan Hasena berarti tanamkan tentang nilai-nilai akhlak yang baik, agama, akhlak itu. Nah itu bisa. Jadi meskipun gambarnya binatang begitu yang kita ceritakan, tapi mereka juga mengucapkan salam, berdoa dan sebagainya gitu ya, menerapkannya ke situ. Dan itu bisa masuk ke dalam kategori kisah Islami, kayak gitu. Terima kasih atas jawabannya ya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayuni, bisa dipanggil Ibu Yuni. Saya mengajar di kelas B bersama Bu Rita. Izin bertanya ya Kak. Oke. Tadi mengenai konsentrasi anak itu kan disebutkan bahwa anak itu bisa berkonsentrasi selama 30 menit kurang lebih. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi kan Kakak berdongeng selama 1 jam. Betul. Nah, bagaimana cara anak itu tidak mudah bosan begitu mendengar cerita-cerita Kakak dan konsentrasi anak itu tetap gitu kepada satu tujuan gitu kepada Kakak. Bagaimana caranya? Ya. Terima kasih. Baik. Ada beberapa teknik cara ya, diantaranya adalah kita harus memperbanyak memperbanyak hal untuk mengafirmasi mereka, ya kan? Misalkan dengan game-game tadi ya, dengan permainan-permainan. Sebelum kita masuk ke cerita, kita bikin mereka itu masuk ke dalam gelombang alfa istilahnya ya. Mereka nyaman terlebih dahulu dengan kita. Jadi kalau tiba-tiba kita bercerita gitu ya, pasti anak-anak nggak siap gitu kan ya untuk mendengarkan cerita kita atau kisah yang kita berikan. Sehingga kita bikin mereka itu rileks terlebih dahulu, kita bikin mereka itu nyaman dengan kita yang akan menyampaikan cerita, baru setelah nyaman kita sampaikan cerita. Nah, seperti tadi ketika saya sedang bercerita, tiba-tiba ada yang kemudian tiduran gitu kan ya.
Wah, ini berarti mereka sudah konsentrasinya sudah mulai buyar kan? Kita kasih lagi itu game gitu kan ya, kita kasih lagi tantangan buat mereka supaya mereka bisa kembali fokus, misalkan dengan lomba duduk yang rapi. Nah, kayak gitu ya. Nanti kan otomatis mereka akan langsung, oh, lomba duduk rapi. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan cara kita memancing mereka dengan pertanyaan tadi itu ya. Ayo, siapa yang mau hadiah? Misalkan begitu ya. Oke, yang mau hadiah, lomba duduk yang rapi, misalkan begitu. Nanti insya Allah mereka juga akan kembali fokus. Kemudian kita berikan beberapa perintah gerakan-gerakan yang harus mereka ikuti. Misalkan seperti tadi tepuk 1 gitu kan ya, tepuk 2 dan sebagainya, supaya mereka lebih kembali segar dan kembali bisa fokus. Nah, insya Allah ketika kita bisa memposisikan diri kita seperti mereka begitu ya, karena mereka anak-anak, tentu kita juga harus seperti anak-anak begitu ya. Iya, masuk ke dunia anak-anak, betul ya. Jadi insya Allah mereka akan nyaman dengan kita, dan mungkin setengah jam insya Allah bisa kita lewati. Seperti tadi 1 jam ya, satu jam 16 menit ya. Luar biasa. Iya, betul. Bagus ya, tadi senang kelihatannya walaupun dalam waktu yang lama, tapi mereka tetap terfokus gitu ya. Betul. Subhanallah ya, mungkin karena pembawaannya. Mungkin kalau guru-guru kita masih ini belum bisa seperti itu, karena ini ada ahlinya ya, jadi luar biasa, senang sekali anak-anak. Boleh saya tanya ya? Boleh, silakan. Apakah dalam sebuah ini gitu ya kakak ya, antara dongeng dan kisah atau bercerita itu bisa disatukan dalam satu penampilan gitu kayak seperti tadi itu ya? Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi menurut hemat kami ya, bahwa dalam bertutur itu tadi, dalam kita itu menyampaikan bahasa tutur ke anak-anak itu, kalau boleh dibagi itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kisah. Kisah ini adalah sesuatu yang non-fiksi, peristiwa yang terjadi. Dan biasanya kisah ini bisa ditautkan dengan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat begitu ya. Kita bisa mengambilnya dari sirah nabawiyah, dari buku-buku sejarah para nabi dan rasul gitu ya. Nah, itu kan kita tidak boleh mereka-reka ceritanya gitu ya. Harus sesuai dengan apa yang di situ. Apalagi untuk misalkan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh kemudian menggunakan bahasa seenaknya kita, apalagi disisipi dengan bahasa candaan. Karena itu adalah bahasa Rasul, gitu kan ya. Jadi kita untuk yang kisah ini memang betul-betul non-fiksi ya, dan kita harus berhati-hati dalam mengambilnya. Betul, kita harus membaca dulu ya, membaca seperti kisah Isra Mi'raj dan sebagainya gitu tadi ya. Kemudian kisah kelahiran Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu yang pertama, kisah. Yang kedua adalah cerita. Nah, cerita ini bisa fiksi, bisa non-fiksi ya. Cerita misalnya tentang Abu Nawas gitu kan ya. Kan kita tidak tahu persis Abu Nawas itu benar adanya atau tidak begitu ya. Nah, jadi itu kita menggunakan cerita ya. Ada riwayat-riwayatnya, ada hikayat-hikayatnya begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah dongeng. Nah, dongeng ini lebih tepat mungkin barangkali cerita rakyat. Ya, misalkan kalau ada dongeng tentang Batu Menangis, misalkan begitu ya, dongeng tentang Candi Prambanan misalnya ya, Candi Borobudur begitu ya. Iya, Batu Menangis, kan ada dongeng Batu Menangis ya. Kita tidak tahu persis tentang itu ya, apakah itu betul adanya atau hanya legenda kan gitu ya. Betul, nah itu adalah maksudnya ke dongeng. Nah, apakah bisa menggabungkan antara kisah, cerita, dan dongeng? Bisa, asal dalam beberapa sesi tadi itu. Gitu. Seperti betul. tadi ya, ada Iya, sesi-sesinya. betul, Ketika menceritakan Isra Mi'raj, kakak benar-benar ya. betul, Itunya, betul, karena itu cerita kisah ya. Betul. Iya. Kemudian yang cerita itu tadi, yang Dul Midul yang masuk masjid itu, Oh iya, ya itu kan? termasuk Karena cerita. betul, karena bisa jadi itu memang bisa dialami oleh anak-anak yang ke masjid. Di masjid mereka main-main kayak gitu ya, mungkin
ada itu dialami oleh anak-anak yang lain begitu kan. Jadi itu menggabungkan antara kisah disisipi dengan cerita. Itu bisa seperti itu. Tergantung nanti kita apa yang ingin kita sampaikan atau nilai karakter apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Gitu begitu. Udah Bu? Terima kasih banyak Iya, ya Kak sama-sama. Imam pencerahannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan nanti penonton setia Ehsan Channel bisa menyimak ya Amin. tanya jawab ini menjadi tambah ilmu untuk para guru semuanya, khususnya Amin. guru TK dan PAUD ya Amin. dimanapun berada. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Alhamdulillah sudah Ya. cukup ya Kak Imam, terima kasih atas Sama-sama. waktunya ya. Iya. Saya sangat bersyukur bersama Ibu Guru ya kedatangan Pak Imam dan anak-anak juga tadi sangat antusias menunggu Kak Imam dari jam 7 pagi Kak. Iya betul. Karena tadi di jalanan itu tidak bisa cepat. Iya. Harus menghindari lubang-lubang yang ada di jalan ya. Iya, iya. Mungkin cukup ya ibu-ibu ya semua ya. Terima kasih penonton setia Ehsan Channel. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya Amin, bincang-bincang ya kita Rabbal bersama alamin. Kak Imam. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silakan subscribe. Betul. Dan silakan tulis komen Anda ya di Ehsan Channel. Jangan lupa untuk like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.